Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, adik saya yang bekerja di luar Jawa mau libur setelah 3 tahun tidak pulang. Pada hari kedatangannya, meskipun pesawatnya mendarat sore hari, sejak pagi saya sudah menyiapkan mobil untuk menjemputnya, mengecek ban, mengecek rem, mengecek lampu sein, mengelap kaca, membersihkan jok tempat duduk, dan juga mengisi bensin sampai penuh. Meskipun pesawat baru akan mendarat pada pukul 16, saya sudah sampai di
Bandaraya Kulon Progo pada pukul 15. Ternyata waktu pendaratan diundur pada pukul 17, tetapi saya tetap setia menunggunya. Betapa gembiranya saat pesawat akhirnya mendarat dan saya bisa berjumpa dengan adik saya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini memberikan contoh dua orang yang sangat berbahagia karena Mesias, dia yang diurapi Tuhan, yang sangat mereka rindukan, telah datang dan mereka boleh menjumpainya. Orang yang pertama adalah Simeon. Bagi Simeon, Mesias atau Kristus itu sangat penting. Maka kerinduan akan kedatangannya sangat mendalam. Oleh karena itu, ia menantikan dengan setia. Dalam pandangan Simeon, Mesias inilah yang akan menjadi penghiburan bagi Israel. Karena kerinduannya yang mendalam atau karena cintanya yang mendalam terhadap Sang Mesias, Simeon mendapat janji dari Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Sang Mesias itu. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk ke Bait Allah oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf, atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Kita bisa membayangkan betapa bahagianya Simeon ketika melihat kanak-kanak Yesus yang adalah Sang Mesias itu. Hidupnya menjadi genap, hidupnya menjadi penuh, maka dia dengan lantang memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudara-saudari yang terkasih, orang kedua yang merindukan kedatangan Sang Mesias adalah Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Umurnya sudah 84 tahun. Bagaimana cara dia menantikan Sang Mesias itu? Di dalam Injil dikatakan bahwa Hana tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ia bersyukur kepada Allah karena telah berjumpa dengan Sang Mesias yang dirindukannya. Ia pun mewartakan kehadiran Sang Mesias kepada orang-orang yang menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih, dalam diri kanak-kanak Yesus, Simeon dan Hana menemukan Mesias dan penyelamat yang dinantikan sebagai penghiburan bagi Israel dan pelepasan bagi Yerusalem. Lebih dari itu, berkat inspirasi Roh Kudus, Yesus Sang Mesias itu juga dinyatakan sebagai penyelamat bagi semua manusia, cahaya bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hal ini menggenapi nubuat Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya tidak hanya selama masa Advent, setiap hari mestinya kita juga merindukan datangnya Tuhan Yesus, Sang Penyelamat. Selain memupuk kerinduan akan Tuhan Yesus, melalui bacaan-bacaan hari ini, kita diingatkan agar memurnikan gambaran kita tentang Yesus, tentang Sang Penyelamat itu. Mengapa gambaran kita mesti dimurnikan? Sebab jika tidak dimurnikan, kita bisa pangkling, bisa kecelik ketika Tuhan Yesus hadir dalam pengalaman hidup kita. Dalam bacaan pertama dikatakan, Tuhan yang kamu cari dengan mendadak akan masuk ke Bait-Nya. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas, seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Tuhan akan datang kepada kita yang adalah Bait-Nya, tidak dengan tenang-tenang dan damai-damai saja. Ia akan datang membawa keselamatan itu secara kontroversial.
Simeon sendiri dalam bacaan Injil tadi mengatakan kepada Bunda Maria bahwa Yesus akan menjadi tanda perbantahan, tanda yang menimbulkan perbantahan. Bagi banyak orang, ia akan menjadi batu sandungan yang menjatuhkan dan meremukkan. Dan bagi sebagian orang, ia akan menjadi batu penjuru yang menyangga bangunan baru yang didirikan para murid. Kepada Bunda Maria, Simeon juga berpesan bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu. Artinya, mereka, kita semua yang merindukan Tuhan Yesus, sebagaimana Bunda Maria juga merindukannya dan mengikuti Yesus, harus siap menanggung konsekuensinya, termasuk mengalami kesulitan, mengalami penderitaan karena melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah sebabnya kita perlu memiliki gambaran yang benar sesuai dengan Injil tentang Tuhan Yesus, Sang Mesias yang kita imani, agar ketika Ia datang mengunjungi kita, kita tidak menolaknya karena tidak sesuai dengan harapan kita. Kita diingatkan juga oleh surat kepada orang Ibrani yang berbunyi, kamu sungguh memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit atau bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang ditetapkan untuk datang itu akan tiba tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya membaca majalah Hidup nomor 4 tanggal 26 Januari 2025. Saya terkesan akan kisah hidup Beata Gaetana Tolomeo atau yang dikenal dengan nama Nusia. Ia lahir pada Jumat Agung 10 April 1936 di Catanzaro, Italia. Orang tuanya bernama Salvatore Tolomeo dan Carmela Palermo. Sejak kecil Nusia dinyatakan mengalami kelumpuhan progresif dan tak bisa disembuhkan lagi. Oleh sebab itu, Nusia menghabiskan hari-harinya dengan terbaring di tempat tidur atau duduk di kursi roda, sementara teman-teman sebayanya berlari, bermain, dan mengejar mimpi. Di tengah kesepiannya itu, Nusia belajar menemukan keindahan dalam setiap momen kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Akhirnya Nusia menemukan makna yang mendalam, yaitu bahwa penderitaannya itu merupakan panggilan ilahi untuk ikut ambil bagian dalam sengsara Kristus, Tuhan yang ia imani dan ikuti. Ia percaya bahwa penderitaannya itu bukan hukuman, tetapi sarana Tuhan untuk menyentuh hati banyak orang lain dan membawa mereka kembali ke jalan Tuhan. Ada saat-saat di mana Nusia merasa terpuruk mempertanyakan kehendak Tuhan itu. Tetapi melalui doa, melalui Ekaristi, melalui difusi yang mendalam kepada Bunda Maria dan Santo Pio, ia pelan-pelan menerima dirinya dengan damai. Meski ruang geraknya sangat terbatas, Nusia tak pernah membatasi semangat hidupnya. Ia adalah anggota aktif dari Aksi Katolik dan selalu menggenggam rosario di tangannya. Orang-orang di sekitar, termasuk para pastor, sering datang ke rumahnya untuk minta nasihat. Pada tahun 1994, Nusia mulai berbagi pesan Injil melalui stasiun radio lokal, Radio Maria. Melalui siaran radio ini, Nusia menyentuh hati banyak orang, termasuk para pecandu narkoba, keluarga yang bermasalah, dan para pelacur yang putus asa. Melalui pesan radio itu, Nusia selalu menabur harapan bahwa Tuhan tidak pernah menjauhi umat karena dosa-dosa mereka. Melalui siaran radio ini, banyak orang menemukan jalan kembali menuju Tuhan. Pada tanggal 24 Januari 1997, ia meninggal dunia dengan tenang. Begitu banyak orang merasa sangat kehilangan. Jenazah Nusia dimakamkan di sebuah gereja di Catanzaro, Italia. Nusia dibeatifikasi oleh Paus Fransiskus dan dirayakan pada tanggal 3 Oktober 2021.
Saudara-saudari yang terkasih, kisah hidup Beata Gaetana Tolomeo atau Beata Nusia adalah kisah tentang seorang yang menyambut Tuhan, yang menantikan Tuhan dalam penderitaannya dan setia melaksanakan kehendak Tuhan, yang menginginkan dia sebagai sarana pertobatan dan tumbuhnya pengharapan bagi banyak orang. Kalau kita mengingat penderitaannya sejak kecil, timbul kesan seakan-akan Tuhan membiarkannya. Atau menurut istilah Simeon di dalam Injil tadi, Tuhan menjatuhkannya. Namun Tuhan pula yang membangkitkannya. Beata Nusia menjadi contoh orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dari tempat tidurnya yang sempit, Nusia menjadi pelita yang memancarkan cahaya iman, harapan, dan kasih kepada siapa saja yang datang kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diundang untuk menghayati kesetiaan dalam menantikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Maka kita mesti melatih kepekaan akan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan, dan seringkali melalui cara yang Ia kehendaki, seperti yang terjadi pada Beata Nusia. Kita mesti ingat bahwa Tuhan yang kita nantikan dan ikuti itu adalah Tuhan yang rendah hati. Tuhan Yesus mencapai kemuliaannya melalui sengsara dan kematian di kayu salib. Dalam kitab Ibrani disebutkan, karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian juga bagi para pengikutnya, tidak ada kemuliaan instan, tidak ada kemuliaan tanpa jerih payah dan penderitaan. Beriman berarti percaya bahwa Tuhan yang menjatuhkan kamu juga Tuhan yang akan membangkitkan kamu. Semoga Tuhan memberkati. Amin.